jadi di video kali ini aku pengen kita diskusiin tentang rasa insecure. Buat orang lain, mereka akan merasa bahwa insecure itu adalah rasa yang negatif. Tapi buat aku pribadi, rasa insecure itu merupakan rasa yang positif. Kenapa? Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin beberapa alasan kenapa kamu butuh untuk ngerasa insecure. Nah, yuk sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya. Kita lanjut. So guys, jadi sebenarnya rasa insecure itu adalah rasa yang membuat kamu selalu ngerasa kurang dengan diri kamu. Padahal kalau semisal kalian mengartikan insecure dan memaknainya dengan tepat, itu tuh bener-bener kayak nggak ada negatif-negatifnya sebenarnya. Karena kenapa? Yang pertama, dengan rasa insecure kita akhirnya bisa melihat bahwa diri kita ini butuh untuk berkembang. Ketika kita melihat diri kita, merasa diri kita kurang, kita akan terus improve untuk terus berkembang dan melihat bagian mana yang kurang, dan kita akan mulai mencoba mencari solusi untuk memperbaiki kekurangan itu. Kalau semisal kekurangan itu sendiri tidak bisa diperbaiki, maka setidaknya kita akan belajar untuk mengembangkan hal lain yang lebih menonjol dari diri kita. Makanya kenapa dari awal kenapa aku berhasil diet dari 83 ke 54 itu tuh hanya karena satu, insecure. Aku udah nggak mau kelihatan jadi yang paling gendut, aku udah nggak mau jadi orang yang paling jelek, dan aku udah nggak mau jadi orang yang selalu dibercandakan. Dan itu adalah rasa insecure aku di awal-awal ya guys ya. Akhirnya itulah yang memacu aku juga untuk terus konsisten untuk tetap bisa berhasil diet. Dan bagi aku, orang-orang yang bisa memanfaatkan rasa insecure dengan baik adalah adalah hal yang tepat. Jadi nggak ada negatifnya kalau semisal kalian menjadikan insecure sebagai senjata untuk terus berkembang. Nah, yang kedua adalah dari rasa insecure ini kita mulai mengenali titik-titik kelemahan kita. Misalnya nih ya, aku punya kelemahan di bagian hidung, mungkin agak gede gitu. Nanti kalau semisal lagi foto, aku akan bisa ambil angle dari kiri atau kanan dan tidak ambil angle dari depan, karena aku tahu dari depan aku akan terlihat kurang karena aku merasa insecure dengan apa yang aku punya dari hidung. Nah, semisal kalian punya lengan yang besar atau dan lain sebagainya, kalian akan mulai mengenal bagian-bagian di dalam diri kalian yang kurang tuh di mana. Kalau semisal bukan hanya secara fisik, tapi mungkin secara mental atau intelektual kalian juga kurang. Misalnya kalian menonjolnya di bagian matematika tapi nggak menonjol di bagian sosial, atau kalian menonjolnya di bagian bahasa tidak menonjol di bagian ekonomi misalnya aku nggak tahu. Jadi di bagian-bagian yang kalian kurang, kalian akan bisa menutupinya dengan hal-hal yang lebih menonjol dari diri kalian. Kalau kalian kurang di matematika, artinya kalian harus tonjolin di bagian bahasa karena kalian pinternya di bagian bahasa. Jadi ketika kalian ngerasa insecure, kalian akan mulai mengenal diri kalian. Kalian kurangnya di mana, kalian kurangnya apa, yang harus dilakukan tuh apa, gimana caranya biar kekurangan itu tuh bisa ditutupi dan tidak menonjol lebih dari kelebihan kita. Nah, yang selanjutnya adalah rasa insecure bikin kamu jadi nggak bisa sombong. Aku nggak tahu aku nggak bisa bilang orang-orang, ini aku ya. Karena rasa insecure aku, misalnya nih aku ngerasa, oh aku nggak pede kalau di foto misalnya. Aku juga nggak bisa ngejudge orang yang nggak pede di foto. Aku tahu posisinya mereka semalu apa, insecure apa. Jadi aku nggak bisa ngejudge orang-orang yang serupa dengan dengan apa yang aku rasain. Jadi aku jadi kayak lebih menghargai mereka. Aku ngerti kenapa mereka hanya kayak gitu. Ya karena aku merasa insecure dengan hal yang sama dari mereka kayak gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita memiliki rasa insecure, kita akan menjadi pribadi yang lebih mengerti orang lain karena kita merasakan hal tersebut seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kalau kamu mau, kamu bisa jadiin insecure ini sebagai pacuan atau sebagai bensin untuk kamu tuh tetap
tetap termotivasi untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya guys ya, insecure ini akan ada dua pilihan. Yang pertama itu kamu akan menjadi tidak berdaya dan menarik diri dari sosial hanya karena rasa insecure kamu, dan kamu menjadi tidak seberani itu untuk menunjukkan diri kamu. Tapi yang kedua adalah di sisi yang kedua adalah dengan rasa insecure kamu akhirnya jadi berpikir untuk tetap terus maju karena kamu punya rasa insecure harus ditutupi. Akhirnya kamu terus belajar dan belajar dan belajar karena kamu merasa ketika insecure kamu, bagian-bagian di mana kamu merasa insecure itu timbul, maka kamu akan merasa wah nggak bisa nih, nggak bisa, harus ditutup nih, aku harus nonjolin yang lain selain aku harus nonjolin yang lain dan nggak boleh banget ini kekurangan aku lebih menonjol daripada kelebihan aku. Dan karena ini juga kita akan melihat orang-orang yang memilih untuk mundur atau memilih untuk maju karena rasa insecure-nya. So guys, thank you banget udah nontonin video aku. Itu beberapa alasan kenapa insecure itu kadang-kadang kita butuhin di kehidupan sehari-hari. Karena begini loh guys, kita banyak banget nemu teman-teman kita yang ngerasa dirinya udah over perfect gitu loh. Jadi kayak ngerasa dirinya tuh nggak punya kekurangan, padahal pada akhirnya semua manusia tuh punya kekurangan. Cuman bedanya adalah dia mau nggak memperbaiki itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian ketemu sama teman-teman yang ngerasa insecure-nya berlebihan, itu juga kayak lebih negatif ya. Karena ketika dia punya rasa insecure yang berlebihan, dia akan menarik diri ya. Tapi kalau semisal kalian ketemu sama orang yang ngerasa dirinya insecure tapi dibawa dengan hawa-hawa positif seperti yang aku jelaskan, maka dia akan terus berkembang gitu loh. Dan kadang-kadang juga kita ketemu sama orang yang nggak merasakan insecure apapun, padahal mungkin bagi orang mereka tuh punya banyak kekurangan, tapi bagi mereka sendiri mereka tidak punya kekurangan, dan orang-orang seperti ini sepertinya akan kesulitan untuk memperbaiki diri karena merasa dirinya tidak punya kesalahan dan tidak punya kekurangan. Dan ini juga nggak boleh ya guys ya. So thank you banget untuk sudah nonton video aku. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Bye-bye.